tadi sudah kita sampaikan kisi-kisinya, mungkin selengkapnya kalau ada yang ditanyakan silakan keluarga maupun tim penasihat hukum. Itu kira-kira. Semuanya, pertama saya jelaskan dulu soal biaya. Pada tahun sekira 2018 ada kunjungan VVIP di daerah Bagan-Batu ya, bukan baru. Bagan-Batu ya. Kemudian dalam kunjungan VVIP dalam arti Presiden Joko Widodo tentulah ada konsentrasi pengamanan berlapis daripada polisi, tentara, dan ASN. Diduga tidak terdapat koordinasi yang baik sehingga teman-teman kita tentara informasinya tidak kebagian makan atau tidak mendapatkan makanan. Marahnya adalah bagaimana cara meminum atau memakan roti ini ketika anak buahnya tidak kebagian makanan. Maka kemarahan beliau itu diluapkan atau dialamatkan kepada ibu daripada almarhum atau klien kami yang di sebelah kiri ini, dalam hal ini Nyonya Sitorus. Nyonya Sitorus ini adalah istri daripada Dan Ramil atau Komandan Koramil. Melihat dia dimarahi seperti itu, maka klien kami ini bertanya kepada suaminya selaku Dan Ramil, apakah tugas daripada mereka berdua menyiapkan segala kebutuhan daripada pengawal VVIP ini, atau apakah tugas mereka menyiapkan makanan bagi para prajurit yang bertugas mengawal VVIP atau mengawal presiden ini? Kenapa bertanya begitu? Kata suaminya, karena saya dimarahi oleh si mayor yang sekarang menjadi terdakwa, Komandan Kodim maksudnya. Lalu diduga Komandan Kodim menegur si mayor atau Dandan Dural ini. Akibatnya timbul rasa sakit hati atau ketidakpuasan. Klien saya menganggap itu hanya peristiwa biasa, tetapi ternyata bagi si mayor diduga itu menjadi unsur sakit hati yang menyakiti hati dan perasaan dia. Maka pada momen berikutnya ketika anak daripada klien kami almarhum Sahat Sitorus ikut orientasi untuk atau semacam latihan, maka kesempatan itu dipakai oleh pelatihnya dan Dandan Rudal atau si mayor untuk melakukan balas dendam. Diduga menyiksa secara berlebihan anak daripada klien kami selama orientasi hingga berujung pada kematiannya. Tenggelam di kanal dan sebagainya, tetapi bukannya dibawa berobat ke rumah sakit, tetapi dalam keadaan pingsan dihajar, dipaksa berdiri, lalu disuruh lagi berlari, pingsan lagi, dipukuli lagi, dipaksa berdiri lagi, dan seterusnya. Jadi sangat jahat atau sangat kejam menurut informasi yang kami peroleh. Kemudian dari kurun waktu 2015 sampai 2022 tidak ada tindakan yang tegas dan institusi untuk menindak si pelaku ini, karena dilihatnya penanganannya tidak tegas, padahal ini sudah merenggut nyawa daripada almarhum. Maka mereka menemui kami di Pekanbaru di bulan yang lampau menyampaikan persoalannya. Itulah sebabnya kami menjadi penasihat keluarga dan menerima kuasa untuk memantau persidangan
Dan di dalam persidangan itu ditemukan oleh rekan saya Poltaksi di Tonga bahwa salah satu anggota majelis hakim diduga karena sesama satu kampung dari Bali sana, dan si mayor ini juga dari Bali, diduga ada keberpihakan, yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang justru memojokkan atau mempermasalahkan daripada klien kami, seolah-olah klien kami disalahkan kenapa anaknya dimasukkan ke tentara, supaya hakim yang bersangkutan atau anggota yang bersangkutan segera diganti karena tidak menunjukkan rasa empati dan simpati kepada klien kami. Dan itu suratnya sudah kami kirimkan di minggu yang lalu ya. Kemudian di Jakarta, klien kami atau Nyonya Sitorus kemarin sudah berkunjung ke berbagai lembaga tinggi di ketentaraan, mulai daripada Politur Militer, Pengadilan Militer dan sebagainya, untuk memohon atensi mulai daripada Panglima, Kepala Darat dan sebagainya, supaya memberikan perhatian kepada perkara ini agar ke depan tidak terjadi lagi saat-saat lainnya, atau untuk mencegah jangan sampai terjadi terulang seperti ini di kemudian hari, karena tidak zamannya lagi sekarang tentara harus digebukin atau harus disiksa, karena sistem peperangan sekarang dengan zaman dahulu sudah berbeda. Kalau zaman dahulu memang itu adu fisik, harus hebat karate, taekwondo atau apa dan sebagainya, karena seringkali adu fisik. Tetapi kalau kita lihat peperangan modern, terkadang mereka berperang jaraknya juga puluhan kilometer sampai ratusan kilometer, tetapi bisa satu daerah harus digempur karena peperangannya sekarang bersistem teknologi dan informasi, bahkan pakai drone. Setahu saya disiplin TNI itu kan ketat. Perkara asusila saja ada beberapa perwira TNI yang saya tahu, tidak usah sebutkan namanya, di PTDH. Itu perkara asusila. Misalnya suka sama suka, tetapi bukan pasangannya atau bukan suami istri, itu di PTDH dilakukan pemecatan. Ini perkara mencabut nyawa dengan sengaja dan terencana. Kok penanganannya seperti ini? Jadi kita menyatakan protes. Kenapa saya berani mengatakan bahwa ini pembunuhan terencana? Karena saya sudah menginterogasi kedua klien kami, atau khususnya ibu ini sudah saya wawancarai. Pertama dari segi perlakuan, sudah pingsan, dipukuli lagi supaya bangun, dipaksa lagi berlari, pingsan, dipukuli lagi dan seterusnya, sampai masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit pun dia tidak datang untuk melihat atau untuk membesuk, kecuali diduga karena ditelepon oleh pimpinannya atau yang lebih tinggi pangkatnya, dia datang ke rumah sakit, tapi bukan untuk melihat korban, tetapi untuk bertanya ke dokter seperti apa alur tahap apapun pertanyaannya kita tidak tahu. Habis bertanya, lalu dia menunjukkan mukanya menantang ibu ini. Masih ingat saya? Tanya. Artinya di situ kan ditunjukkan dendamnya itu. Masih ingat saya? Maka si ibu ini atau klien masih ingat, yaitu waktu kunjungan di VIP atau kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Bagan Batu. Jadi begitu dikatakan masih ingat, ya udah dipergi dengan sombongnya menurut informasi klien saya. Artinya dia mencoba menunjukkan saya ini dendam sama kamu. Masih ingat saya toh? Kan begitu. Maka seharusnya kalau orang datang ke tempat orang sakit, biasanya adalah pertama menunjukkan rasa empati dan simpati.
Yang kedua, sebagai manusia yang beradab, mendoakan, bukan menantang orang yang menjaga. Masih ingat saya? Maka ibu ini mengatakan masih ingat, disebutkanlah bahwa pernah bertemu pada saat kunjungan presiden. Ya sudah, kalau sudah ingat, pergi. Kemudian setelah meninggal pun dia tidak datang juga, tidak memberi keras bunga, tidak memberi ucapan berduka cita, dan tidak menyesal. Manusia yang beradab, yang tahu etika, tentulah orang menyampaikan turut berduka cita ketika mendengar ada berita duka cita. Lalu dia ini sebagai komandan, kok sebagai komandan tidak menyatakan rasa empati maupun duka cita? Ada apa? Dari 2018 sampai dengan 2023, itulah kami begitu yakin bahwa ini adalah pembunuhan yang terencana, terstruktur dan masif. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau kami minta kepada pimpinan TNI bahwa yang seperti ini tidak layak berdinas di TNI, harus ke PTDH, sedang ditahan di PTDH. Karena kasihan nanti kalau muncul korban-korban lain akibat daripada sikap yang tidak baik seperti ini. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan.